Halo semua, kembali lagi bersama saya di Fun with Cia. Hari ini saya akan berbagi resep bagaimana cara saya membuat kue satu atau bisa juga disebut dengan kue satru kacang hijau. Proses pembuatannya itu memang sedikit agak ribet, namun kalau kita lakukan step by step itu sangat gampang sekali dan mudah untuk diikuti. Jadi kalau misalnya kalian penasaran dengan resep kali ini, jangan lupa ditonton sampai habis ya. Di sini saya menggunakan 844 gram kacang hijau kupas. Kalian bisa pakai 800 gram atau 700 gram karena di sini saya nggak menggunakan semuanya ya teman-teman. Langkah selanjutnya kita cuci hingga bersih. Setelah sudah bersih, ini bakalan kita sangrai selama 20 menit hingga kacang hijau kupas ini menjadi lebih ringan. Ini setelah 20 menit kita sangrai, dia sudah menjadi lebih ringan karena kadar airnya itu sudah berkurang. Kemudian kita matikan kompornya. Ini siap untuk kita haluskan menggunakan blender. Kalau misalnya kalian pengen buat banyak, kalian bisa langsung ke penggilingan punya. Tapi karena kita buat resepnya nggak terlalu banyak, jadi saya pakai blender saja. Sebenarnya kalau kita menggunakan blender itu memang sedikit ribet dan lama karena setelah di blender kita harus saring lagi supaya teksturnya itu benar-benar mirip menjadi tepung gitu ya, maksudnya menjadi tepung. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen yang lebih praktis, sebaiknya teman-teman langsung beli tepung yang sudah jadinya. Jadi di toko bahan kue ataupun toko online biasanya dia ada jual tepung kacang hijaunya langsung. Itu lebih praktis dan lebih cepat prosesnya ya, jadi kita tidak perlu lagi blender gitu. Hingga dia seperti ini ya, benar-benar seperti tepung, lembut banget gitu. Di sini saya hanya menggunakan 600 gram saja karena yang lebihnya itu nggak saya gunakan lagi karena menurut saya terlalu lama kalau saya blendernya, jadi saya cukup pakai 600 gram saja. Dan untuk ini saya menggunakan gula pasir sebanyak 550 gram. Ini bisa kalian kurang ataupun bisa kalian lebihkan, tapi menurut saya lebih baik kalian langsung beli tepung gula punya ya, supaya nanti tekstur di akhirnya itu menjadi lumer langsung di mulut. Kalau yang ini dia seperti kayak kita makan kue sagon bakar ya, jadi ada kayak tekstur dari gula pasirnya agak crunchy gitu. Nah, ini setelah gula pasir tadi sudah saya blender, ini kita gabung, kemudian kita aduk hingga dia tercampur dengan rata. Di sini saya tambahkan 6-8 sendok makan air minum. Itu sesuaikan saja, yang penting nanti adonannya ini bisa kita cetak. Kalau misalnya dengan cara tradisional biasanya dia tidak menggunakan air, dia lebih ke nanti dijemur ke bawah matahari gitu, nanti dia akan lembab dengan sendirinya. Namun kalau kita jemur di matahari itu proses waktunya lebih lama, jadi saya langsung menggunakan air saja. Bisa dilihat ya, hingga dia itu bisa tercetak seperti ini. Jadi kalian untuk airnya itu disesuaikan saja, tidak menjadi patokan. 8 sendok bisa pakai 8, 10 atau berapa, yang penting dia bisa dicetak seperti ini.
Di sini saya menggunakan cetakan sabun bakar. Kalau misalnya kalian nggak punya, kalian bisa menggunakan cetakan nastar yang lubang-lubang itu, atau bisa memang khusus untuk cetakan kue satrunya itu. Cuma karena saya tidak ada, saya pakai yang cetakan sabun bakar aja. Di sini cetakannya ini ternyata tidak segampang itu ya. Mungkin karena saya kurang telaten juga dan saya kurang tekan, jadi dia itu kalau misalnya saya cetak dia masih sedikit ambiar gitu. Kalian bisa lihat di video ya, saya sampai lepas sarung tangan karena saya harus menekannya dengan kuat supaya itu lebih gampang gitu. Ternyata menggunakan cara seperti ini memakan waktu yang sangat banyak sekali dan tidak rapi karena saya mungkin tidak terlalu telaten, jadi kurang tekan, jadi dia ambiar. Jadi saya menggunakan langsung cetakannya. Sebenarnya tadi saya nggak mau pakai cetakannya karena menghemat cucian ya, maksudnya supaya saya tidak cuci lagi cetakannya. Namun ternyata menggunakan cara yang pertama itu sangat memakan waktu, jadi saya langsung menggunakan cetakannya saja. Caranya ya tinggal dimasukkan ke cetakan kemudian ditekan aja supaya dia menyatu dengan baik. Pakai cetakan ini lebih cepat dan lebih rapi. Ini 3 ini saya tidak pakai cetakan, jadi saya mau lihat apakah setelah dipanggang dia bisa ambiar atau tidak gitu ya, maksudnya bisa berantakan atau patah gitu. Jadi saya kasih contoh itu yang tidak pakai itunya. Di sini saya panggang selama lebih kurang 20 menit menggunakan api yang sangat kecil. Kalau misalnya kalian mau pakai cara tradisional, itu bisa kalian jemur ya. Namun itu pasti sangat lama sekali. Jadi saya menggunakan oven aja. Bisa juga menggunakan oven listrik. Itu pakai suhunya itu jangan terlalu besar karena nanti dia gosong. Karena kan ini sudah masak sebenarnya, ini sudah matang. Jadi cuma kayak untuk dia menyatukannya saja gitu. Setelah sudah matang, ini masih dalam keadaan masih panas ya, cuma nggak terlalu panas sekali. Langsung kita keluarkan aja dari cetakannya. Ternyata dia sudah menyatu dengan baik, jadi tidak patah gitu, dan hasilnya itu menjadi lebih rapi, tidak berantakan. Untuk satu resep ini bisa menghasilkan 105 buah ya. Kalau misalnya kalian pakai cetakan lebih kecil, mungkin lebih banyak lagi hasilnya. Kalau kita timbang itu bisa menghasilkan 1 kiloan gitu. Berat toplesnya itu 87 gram, jadi sekitar dapat 1 kilo juga. Oke, kita coba. Ini rasanya sangat enak ya, dan ini
sedikit renyah karena saya menggunakan gula pasir yang di blender. Sebaiknya menggunakan tepung gula supaya hasilnya itu lebih lumer. Kalau dari segi rasa dan semuanya enak, saya suka. Video kali ini sampai di sini dulu. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.